Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi sekali lagi di segmen Heboh Transfer. Segmen di mana saya akan mencoba memberitakan berita-berita transfer terbaru, gosip-gosip transfer terbaru, dengan harapan teman-teman nggak perlu cari ke sana kemari ya. Nah, ini kita lagi ada berita yang heboh ini. Romano dan Ornstein sepertinya ini sedang adu informan, adu ilmu nih ya, sehubungan dengan Sverre Nipan ya. Ini pemain Norwegia dari Rosenborg yang kabarnya saat ini sedang dikejar oleh Arsenal gitu ya. Dan ini ada perbedaan informasi dari kedua sumber A1 ini ya. Jadi ini kedua dua apa ya, dua wartawan transfer yang menurut saya saat ini memang sebagai sumber berita lah ya, eh, dan biasanya amat sangat dipercaya gitu ya. Sorry. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, ini perkenalkan dulu bagi yang baru pertama kali hadir di sini. Channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Dan selain berita Romano versus Ornstein ini, kita ada berita-berita lain juga ya. Walaupun nggak terlalu apa ya, tidak terlalu besar, tapi menurut saya ini relevan untuk kita masukkan di heboh transfer kita kali ini ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai nih, untuk berita yang pertama ini Romano versus Ornstein ya. Dimulai ini dari pemberitaan pertama ini oleh David Ornstein ya, yang mengatakan bahwa Arsenal saat ini sedang bekerja untuk mendatangkan Sverre Nipan dari Rosenborg ya. Tidak ada perjanjian atau keputusan tentang masa depan sang midfielder ini. Situasi masih sangat terbuka, tapi pembicaraan dengan Rosenborg dan kubu pemain ini sudah dalam tahap lanjut ya. Jadi ini saya terjemahkan tweetnya ya. Ini yang sumbernya itu dari David Ornstein ini pertama ya. Nah ini mengatakan jadi memang Arsenal saat ini sedang bekerja untuk mendatangkan Sverre Nipan gitu ya. Berikutnya langsung ada pemberitaan baru ini ya dari Fabrizio Romano yang mengatakan bakat Norwegia Sverre Nipan saat ini sedang ada di Manchester dan hadir di Etihad Stadium hari ini. Jadi ini saat pertandingan eh, Manchester City melawan Chelsea ini ya kemarin ya. Eh, Dia datang di Manchester City hari Jumat, eh, mengunjungi Manchester City, ada presentasi proyek dengan pembicaraan ini bahwa kedatangannya mungkin akan dibawa ke Girona terlebih dahulu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Girona ini adalah klub yang dimiliki oleh eh, apa ya, grup Manchester City. Jadi karena Manchester City ini kan apa ya, punya kepemilikan ini multi klub gitu ya. Girona ini dari La Liga yang dipakai biasanya oleh ya pemain-pemain yang tidak akan langsung dimainkan di Manchester City gitu ya. Jadi dites dulu itu biasanya ditaruh di Girona dulu ya. Ini ditutup dengan dia mengatakan Arsenal dan satu klub lainnya masih dalam perebutan, belum ada keputusan. Nah, ini dari Fabrizio Romano ya. Langsung ini dari Ornstein ya, langsung juga mengabarkan Manchester City tidak mengejar target Arsenal Sverre Nipan ya. Jadi langsung dari Ornstein mengatakan bahwa Manchester City ini nggak lagi ikutan rebutan Sverre Nipan gitu ya. Sang midfield Rosenborg ini tidak diketahui sedang ada di Manchester kemarin. Ini langsung lagi ada muncul foto nih ya, langsung dari Ornstein ngomong gitu, langsung ada muncul foto ini Sverre Nipan ini yang dilingkari ini ya, sedang duduk di kotak pribadi Erling Haaland. Jadi kalau di klub biasanya pemain-pemain yang sebenarnya bukan hanya pemain papan atasnya ya, pemain inti lah. Pemain inti itu mereka biasanya punya
box khusus untuk mereka, untuk undangan mereka untuk nonton pertandingan gitu. Jadi mereka pemain tim inti itu biasanya punya box, yang di situ ada tempat duduk. Ya kalau mau dibilang VIP bisa dibilang VIP lah ya, tapi ini tempat duduk khusus untuk undangan dari sang pemain tersebut. Nah, ini kita lihat Serenipan yang di Lingkari ini ya, lagi duduk ini di kotak pribadinya Erling Haaland gitu ya. Jadi ini langsung membalas tadi ya perkataan Ornstein yang katanya tidak diketahui ada di Manchester City. Oke, next ya. Ini ada pemberitaan langsung lanjutannya lagi. Arsenal sudah jauh dalam pembicaraan Nipan ya. Jadi dalam perebutan Nipan, pemain tersebut hadir di pertandingan Manchester City di kotak pribadi Haaland, tapi tampaknya sangat jauh dari genggaman Pep gitu. Jadi ini langsung beritanya adalah ya oke, ada datang di Manchester City, tapi ini pembicaraan Arsenal ini sudah sangat jauh. Jadi ini sangat jauh lah dari genggaman Pep untuk didatangkan ke Manchester City gitu ya. Ini langsung berita lagi, ini Ornstein ya melalui NBC Sport ini ya. Manchester City tidak sedang mengejar Sverenipan. Arsenal pembicaraannya sudah tahap lanjut dengan perwakilan sang pemain dan Rosenberg ya. Rosenberg ini kan jadi klubnya Nipan saat ini. Langsung lagi ini ada pemberitaan lagi sorry bukan Romano ya. Ini dari Eduardo Hagen. Sverenipan saat ini sedang ada di London. Kemungkinan besar mengunjungi Arsenal gitu ya. Jadi ini berarti kemarin ya. Terus ini dari David Ornstein lagi ya. Nipan akan Nipan ini kalau mau datang ke satu klub intinya, jadi ini saya terjemahkan secara langsung dengan konteks ya. Nipan will be signed with oke. Nipan akan ditandatangani, jadi akan didatangkan dengan tujuan menjadi pemain tim utama ya. Jadi Nipan ini ingin kalau dia datang ini langsung ditandatangani sebagai tim utama langsung. Dia bermain di posisi attacking midfield sebagai sebagai pemain kreatif nomor 8 atau nomor 10. Ya, ini jadi ini juga mengcounter tadi yang dari Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa akan dibawa ke Girona dulu gitu ya. Jadi saya rasa kalau dibawa ke Girona dulu berarti itu kan menjadi tim cadangan, bukan menjadi tim inti gitu ya. Jadi ini Serenipan ini maunya kalau datang dia langsung menjadi tim utama, bukan lagi jadi di tim akademi untuk prospek pengembangan masa depan, bukan. Jadi dia ingin langsung menjadi tim utama. Yang saya rasa sangat cocok ya kalau di Arsenal karena kita kan ada Miles Lewis Kelly, ada Ethan Nwaneri, masih ada juga Maldini Kakuri. Kita nggak tahu Eden Heaven apakah musim depan masih ada di Arsenal, tapi intinya bahwa di Arsenal ini banyak sih pemain-pemain muda yang saya rasa akan bisa membantu juga Sverenipan ini untuk bisa berkembang gitu. Jadi circle-nya banyak lah gitu kalau nanti di Arsenal dia datang dengan pemain-pemain yang seumuran dia gitu, dan dengan pengalaman-pengalaman yang ada dari Odegaard, dari Saka gitu ya. Juga banyak juga pemain-pemain yang di Arsenal ini perkembangannya memang dari akademi. Saya rasa ini akan menjadi pengembangan yang sangat bagus. Nah, ini intinya sih sekarang saya mau tanya ke teman-teman aja nih. Lebih percaya siapa nih? Romano atau Ornstein gitu ya. Jadi
Pemberitaannya kalau dari Romano bahwa untuk Nipan ini ada persaingan dari Manchester City, tapi kalau dari Ornstein ini mengatakan bahwa saat ini yang ngejar Nipan ini cuman Arsenal gitu ya. Ya menurut saya juga kalau ke Manchester City saya rasa pandangannya adalah untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang sudah yang sudah mulai berumur, bukan cukup berumur tapi sudah mulai berumur, sedang di Arsenal ya ini pandangannya adalah menjadi bukan hanya pelapis mungkin ya, menjadi tapi mungkin bisa jadi menjadi pasangannya eh eh, Odegaard gitu ya. Dan di Arsenal dia dengan Odegaard ini kan senegara. Mungkin juga bisa jadi Odegaard ini menjadi mentornya dia gitu ya, karena di Arsenal kita bukan butuh pengganti Odegaard sebenarnya, tapi pelapis untuk saat ini masih jadi pelapis, tapi bisa jadi juga dia dipasang di sebelah kiri kan oleh Arteta ya. Kita nggak tahu juga ini nanti untuk mendatangkan dia bagaimana dari Arsenal ini me, apa ya mempresentasikan proyeknya ini Arsenal seperti apa kita masih belum tahu gitu ya. Yang pasti sih saya rasa dengan harga 10 juta euro ini harga yang sangat murah untuk pemain yang sangat luar biasa seperti Nipan gitu ya. Dan kita juga lihat beberapa kali kita kehilangan Odegaard. Eh, Midfield kita ini berasa agak hambar gitu ya. Ethan Nwaneri masih belum sampai di level itu. Sudah kelihatan tapi belum sampai di level itu. Bahkan menurut saya pribadi ya, kayaknya Ethan Nwaneri ini lebih bagus menjadi rotasinya Bukayo Saka gitu. Jadi beberapa kali main dia jadi forward sayap kanan. Menurut saya permainan dia lebih bagus gitu ya. Mungkin teman-teman punya pendapat tentang Nipan, boleh tulis di kolom komentar ya. Menurut teman-teman, pendapat teman-teman Nipan ini kalau didatangkan ke Arsenal posisinya gimana? Apa lebih bagus jadi mainnya posisi di mana gitu ya. Dan ini menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kedatangan Nipan gitu ya. Karena ini fans juga ya midfield lagi. Tapi seperti saya sudah jelaskan kan di awal jendela transfer, di video saya yang paling pertama tentang heboh transfer, posisi mana yang menurut saya itu butuh bantuan. Midfield ini termasuk salah satu posisi yang menurut saya butuh butuh tambahan pemain. Tapi ya dengan kondisi sekarang banyak pemain yang cedera, forward ini juga eh ya lini serang ini saya juga mulai gregetan kan, lini serang ini kok nggak ada perkembangan gitu ya. Tapi bahwa midfield saya nggak ngerasa bahwa kok midfield lagi. Kenapa? Karena memang midfield ini saya sudah bahas di awal adalah salah satu posisi Arsenal yang butuh tambahan untuk musim depan, terutama dengan kehilangannya Thomas Partey dan Jorginho ya musim depan. Itu ya jadi pendapat saya tentang kondisi Nipan. Tapi buat teman-teman boleh sekali lagi kalau ada pendapat tentang Nipan tulis di kolom komentar ya. Next ini saya ingin membahas tentang Alexander Zinchenko ya. Sebentar. Eh, oke, ini ada apa ini? Ups. Oke, salah ya. Ya, ini saya ingin membahas tentang Alexander Zinchenko yang kabarnya ini udah semakin dekat dengan apa ya? Dengan Dortmund kayaknya, tapi ini juga masih ada beberapa klub yang tertarik ya, seperti Atletico Madrid ini. Dari laporan saat ini yang paling potensi ini sepertinya Borussia Dortmund ya, dan kemungkinan besar bisa dijual di jendela transfer musim ini, jendela transfer Januari ini. Dengan kemungkinan kalau Zinchenko keluar musim ini, jendela transfer ini, Kieran Tierney akan ditahan. Ya kita tahu Tierney saat ini sudah negosiasi apa ya? Negosiasi prakontrak dengan Celtic yang kabarnya sih akan pindah ke Celtic
akhir musim ini secara gratis, tapi ada kemungkinan bahwa Tierney ini akan dipinjam dulu. Jadi Januari ini akan dipinjam, baru nanti pindah secara gratis di akhir musim, gitu ya. Tapi kalau misalkan Zinchenko ini memang benar-benar dijual ke Dortmund di Januari ini, berarti Tierney tidak akan dilepas ya. Maksudnya kenapa tidak akan dilepas? Karena ya kan nggak kepake juga ya, ngapain juga kok disimpan gitu ya. Pemikirannya adalah ya dengan kondisi cedera pemain saat ini gitu ya. Tierney ini masih dibutuhkan sebagai opsi ketiga, amit-amit kalau posisi sebelah kiri ini ada cedera lagi gitu ya. Ya kita lihat kan ini Miles Lewis Kelly dan Calafiori, terutama Calafiori ya yang saat ini agak ya menurut saya bolak-balik cedera walaupun cederanya ringan-ringan gitu ya. Plus juga kayak Miles Lewis Kelly kemarin ini kartu merah yang kontroversial ini kan juga eh, membuat dia tidak bisa bermain gitu ya. Jadi ini dari Arteta merasa bahwa eh, kalau Zinchenko pergi, ini Tierney harus stay ya sebagai pemain inilah pemain cadangan yang ya kalau dibutuhkan ini ada pemainnya gitu ya. Jadi saya rasa ini keputusan yang bagus. Jadi ya saya harapkan sih kalau dengan kondisi saat ini ya Zinchenko yang keluar duluan. Kenapa? Karena dia yang bisa mendatangkan uang. Kalau Tierney yang keluar duluan kan saat ini paling cuman biaya peminjaman gitu dan menurut saya nggak seberapa. Jadi ya saya harapkan sih kalau Zinchenko yang memang mau keluar semoga cepat segera dilakukan, cepat beres, cepat uang masuk, cepat Arsenal bisa pakai uangnya untuk beli pemain lain gitu ya. Ya kita lihatlah ini nanti sampai di detik-detik akhir jendela transfer bagaimana posisi Arsenal gitu ya. Untuk pemberitaan ya ini jadi untuk Zinchenko ya dan Kieran Tierney. Terus ini juga saya mau ngomong ini tentang karena ini banyak sekali ya saat ini tentang Alexander Isak gitu ya. Jadi ini saya bukannya mau apa ya clickbait bahwa Alexander Isak akan datang ke Arsenal, enggak. Tapi saya justru ingin bilang bahwa Isak ini sepertinya kemungkinannya untuk datang ke Arsenal sangat tipis. Jadi ini saya maksudnya ingin kasih teman-teman apa ya ekspektasi yang realistis bahwa Alexander Isak ini memang target yang sangat diinginkan oleh Arteta gitu ya. Karena ini saya lihat banyak sekali pembicaraan tentang Alexander Isak gitu ya di medsos, di grup-grup Arsenal yang menurut saya tidak realistis gitu ya. Dari saya pertama ini saya ingin mengatakan bahwa Alexander Isak misal benar dijual oleh Newcastle 150 juta pound sterling jendela transfer musim panas besok, karena jendela transfer musim dingin ini udah pasti nggak bakal dijual ya. Alexander Isak ini jendela transfer musim dingin ini Januari ini udah pasti nggak akan dijual. Jadi kalau di jendela transfer musim panas, kalau misalkan dijual 150 juta, saya rasa Arsenal akan berani bayar ya. Saya pribadi saya ngerasa Arsenal akan berani bayar walaupun akhirnya nanti di jendela transfer itu mungkin kita cuma beli satu dua pemain gitu ya. Tapi saya rasa kalau dijual Arsenal akan berani bayar karena performa dia musim ini luar biasa banget dan harga 150 itu mungkin menurut saya akan sangat worth it gitu ya. Problemnya adalah apakah akan dijual, apakah akan dilepas gitu ya. Karena kalau kita lihat gitu saat ini Alexander Isak sendiri sedang dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Kalau sampai dia tanda tangan perpanjangan kontrak, saya rasa udah ketutup sama sekali lah. Itu nggak bakal dijual sama sekali. Jadi saya rasa kemungkinannya akan amat sangat kecil gitu ya untuk bisa dibeli oleh Arsenal kalau dia tanda tangan kontrak. Nah, yang menjadi masalah kan ini menurut saya sampai akhir musim ini apakah Newcastle bisa lolos ke Champions League. Jadi dari saya harapan kita bisa mendatangkan Alexander Isak adalah kalau Newcastle ini tidak bisa
lolos ke 4 besar sampai dengan akhir musim ini gitu ya. Jadi kita sangat berharap kepada Chelsea dan Manchester City untuk menyingkirkan Newcastle ini dari 4 besar gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendatangkan Alexander Isak. Karena apa? Karena kalau teman-teman cari striker yang bisa nih menyaingi Erling Haaland ya, saya rasa orangnya ini Alexander Isak gitu kan. Tapi sekali lagi ini menurut saya adalah satu hal yang amat sangat sulit gitu ya, amat sangat sulit karena saat ini yang pegang kartunya semua Newcastle gitu. Dan saya rasa Alexander Isak tidak akan mau menandatangani perpanjangan kontrak kalau Newcastle ini belum lolos ke 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 apa namanya, ke Champions League gitu. Dan ini saya rasa satu hal yang sangat panjang, saat ini mungkin sangat sulit bagi Newcastle untuk tembus ke ya sebenarnya nggak sulit juga sih, kemungkinannya untuk mereka bisa dapat ini kemungkinannya masih sangat besar karena Manchester City yang juga performanya masih belum stabil, Chelsea juga masih belum stabil, lalu tiba-tiba ada Nottingham Forest yang merangsek juga ke 4 besar gitu ya. Jadi eh saya rasa ini kemungkinannya masih ada lah bagi Newcastle ini untuk bisa tembus ke 4 besar. Jadi harapan kita ya semoga ini tim seperti Chelsea dan Manchester City bisa menyingkirkan Newcastle dari 4 besar. Ini satu-satunya cara menurut saya untuk kita punya kemungkinan. Bahkan ini bukan cara untuk kita beli ya Isak, tapi untuk supaya punya kemungkinan untuk bisa beli Isak itu Newcastle harus tersingkir dari 4 besar. Itu pun baru kemungkinan. Tapi kalau misalkan benar terjadi dan Newcastle lepas 150, saya rasa itu angka yang Arsenal harus segera tangkap. Angka yang Arsenal harus segera ambil. Ya ini pendapat saya pribadi ya. Jadi silakan sih teman-teman boleh kalau tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Karena kalau dari saya Benjamin Sesko ini striker yang secara realistis ya ini bisa didapatkan oleh Arsenal. Jadi Arsenal secara realistis bisa mendapatkan Benjamin Sesko jendela transfer musim panas besok. Tapi ini levelnya beda dengan Isak. Kenapa? Karena Sesko ini ya harus dikembangkan lagi. Menurut saya Sesko ini belum belum menjadi striker yang finish ya. Maksudnya belum jadi produk yang sudah bisa langsung dipakai gitu. Jadi ini Sesko ini menurut saya masih produk mentah yang masih harus dipoles gitu. Jadi tentu akan sangat berbeda dengan Isak, bagaimana end produknya nanti, bagaimana hasilnya, efeknya, dampaknya terhadap Arsenal itu saya rasa akan sangat berbeda gitu ya. Jadi ya ini menurut saya Sesko sih lebih realistis, tapi kalau misalkan Isak memang tersedia, kalau saya lebih milih Isak gitu ya. Nah, silakan sih teman-teman, menurut teman-teman gimana tentang Isak dan Sesko ini juga gitu ya. Tentang masalah realistiskah kita bisa ambil Isak gitu ya. Yang kalau dari kemarin kita sudah bahas keuangan Arsenal, menurut saya beli Isak ini adalah apa ya? Satu hal yang masuk akal bisa dibeli, tapi ini juga catatan saya ya, kalau kita beli Isak, saya berani pastikan Arsenal paling cuman beli beli Isak doang nih jendela transfer musim panas besok, plus mungkin Zubimendi yang ya katanya udah beres kan Zubimendi. Jadi itu mungkin udah 200 juta pound sterling gitu untuk pembelian dua pemain ini. Dan saya rasa dengan kalau memang benar beli Isak, udah belinya itu doang, nggak akan beli pemain lain gitu ya. Jadi apakah worth it dengan hanya beli Isak gitu ya, karena ini bukan apa ya, walaupun uangnya ada tapi 150 itu pasti akan menghabiskan dana transfer kita semua gitu ya. Ya, itu sih dari saya untuk pemberitaan yang menurut saya agak heboh di heboh transfer kita. Terima kasih nih teman-teman yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, share dan subscribe.
Kalau masih kresek-kresek mic saya boleh minta tolong tulis di kolom komentar ya. Saya tadi udah coba utak-atik sedikit, kalau masih kresek-kresek mungkin masih ada kresek-kresek sedikit-sedikit ya. Eee, tapi harusnya udah lebih minimal lah gitu. Ya itu aja sih dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.